silsilah dari urutan. Kemudian silsilah yang saya anggap itu lebih masuk akal, saya teliti dari Rasulullah Muhammad SAW. Apakah betul beliau mempunyai anak Siti Fatimah? Mana dalilnya? Saya cari dalilnya sendiri, bertanya sendiri, saya cari sendiri, ada. Apakah betul Fatimah radhiyallahu anha ini mempunyai anak Sayyidina Husain? Kemudian saya cari terus sampai ke Ahmad ibni Isa. Semuanya sahih. Mereka adalah sebagai keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Berarti beliau adalah orang yang hidup di abad keempat Hijriah. Dari situ saya mencari kitab-kitab yang ada di abad keempat. Kitab-kitab sejarah itu sudah ada di abad keempat, namun yang khusus menerangkan apakah Ahmad bin Isa punya anak ini belum ada. Kemudian saya cari di abad kelima, baru ada kitab yang menerangkan tentang siapa itu Ahmad bin Isa dan berapa saja anaknya. Kemudian ada di dalam abad keempat, abad kelima itu kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili, ada kitab Al-Majdi karya Al-Umari, ada kitab Muntaqilatut Talibiyah karya Tabatabai. Kemudian di abad ke-6 ada kitab yang namanya Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada kitab kemudian Al-Asili, Al-Fakhri, Sabatul Musal, kitab Umdatul Talib di abad ke-9. Di abad ke-10 ada Tuhfah At-Talib. Barulah di abad ke-10 itulah ada nama-nama yang disebut oleh klan Habaib ini sebagai nama leluhur mereka. Dari abad keempat, abad kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ini sudah diterangkan bahwa namanya Ahmad bin Isa hanya mempunyai anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada namanya anak dari Ahmad bin Isa yang bernama Ubaid, Ubaidullah, atau Abdullah, tidak ada. Kemudian baru di abad ke-10 kitab Tuhfatut Talib, ini kitab nasab yang menyatakan bahwa Ubaid ini atau Abdullah atau Ubaidullah mempunyai anak bernama Alwi. Nah, awal dari penelitian saya itu dari kitab nasab dulu. Lalu dari mana kira-kira Tuhfatut Talib ini mendapatkan berita bahwa Ubaid ini adalah merupakan anak Ahmad bin Isa, sedangkan di dalam kitab-kitab sezaman yang paling dekat dengan zamannya Ahmad bin Isa dikatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai anak 3, tidak ada anak bernama Ubaid, Abdullah, atau Ubaidillah. Ternyata ada mentok di abad ke-9 Hijriyah di dalam kitab karya Ba'lawi sendiri, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali bin Abi Bakar As-Sakran, yang menyatakan bahwa dirinya mempunyai silsilah ke atas itu Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawila bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Itu maaf, beliau sendiri yang bikin nasab itu? Ya, beliau sendiri yang bikin nasab. Bukan hanya bikin nasab, beliau juga sudah mampu untuk mensejarahkan tokoh-tokoh yang disebutkan itu. Padahal tokoh-tokoh yang disebut itu sama sekali tidak disebutkan pada zamannya. Misalnya Alwi ini adalah nama yang kemudian dinisbatkan Mbak Alwi ini kepada dirinya. Dikatakan dia adalah anak dari Ubaidillah, anak Ubaidillah ini anak dari Ahmad bin Isa. Dikatakan Alwi ini adalah seorang mujtahid mutlak pada masanya. Ulama-ulama pada belajar kepada dirinya. Dalam fikih dia derajatnya seperti derajat para orang-orang yang sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Tapi kitab-kitab yang ada pada masa itu abad kelima, jangankan mencatat dirinya sebagai seorang mujtahid mutlak, seorang ulama besar, mencatat dirinya sebagai anak daripada Ubaidillah kemudian punya kakek Ahmad bin Isa pun tidak ada. Di abad ke-6 demikian juga, abad ke-7 semua nama-nama yang sesuai nama keluarga Ba'alwi dengan masa-masa itu sama sekali tidak disebutkan oleh para ulama. Baru ketika di abad ke-9 inilah nama itu mulai dibangun, bukan hanya dibangun bahwa mereka keturunan Nabi, dibangun pula kesejarahan masa lalu itu dari abad 9. Termasuk makam-makam leluhur mereka itu tidak ada pada zamannya.
Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisa, tidak ada pada masanya. Kemudian punya anak bernama Ubaidillah, tidak ada itu pada masanya. Itu dapat diverifikasi dari kitab-kitab yang menerangkan tentang makam-makam yang ada di masa itu. Tidak ada makam Ubaidillah pada masanya. Kemudian Alwi, makamnya begini sampai sekarang dijarahi, tidak ada pada masanya. Punya anak lagi namanya Muhammad, punya anak lagi, sampai itu makam-makam yang didirikan itu semuanya tempatnya, titik koordinatnya ditentukan di abad 9 dan dibangunnya mulai saat itu juga. Jadi sekarang itu ada pemakaman generasi Ubaidillah versi mereka itu. Iya, Itu mulai abad 9. abad 9 semua. Sampai sekarang ada itu. Ada sampai sekarang diziarahi orang. Oke. Kalau mau ziarah Bang Haji nggak apa-apa. Insyaallah barakah. Baik. Jadi inilah yang mungkin di counter oleh Romain kemarin, bahwa dia mengacu kepada sejarah nasab dari abad ke-9 oleh Ali As-Sakran itu ya. Yang ternyata itu memang beliau sendiri adalah dari klan Ba'alwi, yang kemudian membuat sejarahnya sendiri, nasab-nasab sendiri seperti itu. Iya. Yang itu tidak terkonfirmasi pada abad-abad sebelumnya seperti itu. Ya. Nah, jadi begitu antum menelusuri ini sampai sini, apakah antum tidak mencari lagi barangkali ada sejarah-sejarah lain atau manuskrip lain yang kira-kira bisa mengcounter daripada antum yang antum baca ini sudah dilakukan itu? Gak bakal ada Bang Haji. Karena apa? Karena orang-orang yang mengkantor saya itu titik fokusnya di Hadramaut, di Yaman. Sedangkan tokoh ketersambungan mereka Ahmad bin Isa ini sebenarnya tidak pernah ke Yaman. Jadi yang harus kita sorting itu adalah Madinah atau di Irak. Kalau kita mau mencari ketersambungan nasab itu Ahmad bin Isa sebenarnya siapa keturunannya, kita harus datang ke Irak, kita harus datang ke Madinah, bukan di Yaman. Kenapa? Di Yaman tidak ada berita sejarah yang menyatakan Ahmad bin Isa pindah ke Yaman. Muhajir itu dikatakan. Al-Muhajir itu pun sebuah lakab yang disematkan kepadanya 800 tahun setelah dia wafat. Untuk apa? Sebagai alibi legitimasi sejarah bahwa dia pernah hijrah ke Yaman. Sebenarnya dia tidak pernah hijrah ke Yaman. Boleh kalau ada yang mempunyai sebuah dalil bahwa Ahmad ibn Isa ini pernah hijrah ke Yaman dari abad sebelum abad ke-8, abad 8, 7, 6, 5, 4, itu berarti akan satu pertanyaan saya kepada Rabithah Alawiyah itu akan terjawab. Baru pertanyaan kedua, kalau sudah hijrah, betul nggak dia punya anak bernama Ubaid? Dan itu pun tidak akan pernah ada manuskripnya. Karena memang seseorang yang namanya Ubaid ini saya sudah telusuri algoritma keberadaannya. Itu bukan keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada yang bertanya pada saya Bang Haji, lalu kalau Ubaid ini bukan anak Ahmad bin Isa, anak siapa dia? Saya tahu dia anaknya Isa, tapi bukan Isa keturunan Rasul. Dia Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Tapi ada Isa juga. Ada Isanya, kan mirip kan? Ya, betul. Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Mereka ini adalah dari Bani Ahdal. Mereka dari Bani Ahdal hijrah ke Yaman. Hijrahnya benar ini. Kalau ini nih Ubaid bin Isa, ini hijrah ke Yaman dan dia adalah leluhur Bani Ahdal, bukan leluhur Ba'alawi ini. Diberitakan di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Syekh Bahauddin Al-Janadi pada 732 Hijriah bahwa ulama besar yang ada di Yaman yaitu Al-Ahdal, leluhurnya bernama Muhammad bin Sulaiman bin
Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Demikian, dan dia seorang syarif. Lalu di abad 9, keluarga Ba'alwi ini menyatakan, tuh katanya Muhammad bin Sulaiman itu punya sepupu namanya Ali Qali Qasam. Awalnya Qali Qasam yang hijrah, dan dia hijrahnya bareng dari Irak ke Yaman. Nah, karena kemudian di abad 9 diketahui bahwa ternyata keluarga Bani Ahdal ini tidak terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Karena awalnya mereka juga memang keturunan Nabi Bani Ahdal. Sampai sekarang Bani Ahdal itu bersama Ba'alawi saling kuat menguatkan. Ketika saya membuat tesis ini, Bani Ahdal dari Malaysia membuat sebuah kitab yang membantah tesis saya. Tetapi saya baca tesisnya tidak ada jawaban tentang apa yang saya pertanyakan. Saling kuat menguatkan karena nasab-nasab palsu itu harus saling kuat menguatkan. Kalau tidak kuat menguatkan, mereka akan semuanya menjadi rontok. Nah, kembali ke Bani Ahdal ini. Bani Ahdal di abad 7 disebut sebagai orang yang leluhurnya hijrah pada abad ke-6 dari Irak ke Yaman. Lalu di abad ke-9, keluarga Ba'alwi mengatakan bahwa yang berhijrah itu bersepupu dengan leluhur saya. Padahal tidak ada kitab sedikit pun yang menyatakan mereka bersepupu yang sebelumnya itu. Akhirnya diterima oleh keluarga Bani Ahdal di abad 9 juga, yang bareng dengan Ali As-Sakran itu. Oke, kita ini bersepupu. Tetapi ketika ada kitab yang menyatakan bahwa keluarga Aun ini bukanlah putra dari Musa Al-Kadhib, karena mereka Aun ini kemudian dinisbatkan kepada Musa Al-Kadhib, Aun bin Musa Al-Kadhib. Kitab-kitab nasab yang ada di Irak kemudian datang mungkin kepada mereka menyatakan bahwa Aun ini tidak punya ayah namanya Musa Al-Kadhib, atau Musa Al-Kadhib tidak pernah punya anak bernama Aun. Akhirnya ini Bani Ahdal tetap di dalam nasabnya itu, tetapi Ba'alwi pindah. Gimana nih? Udah ditolak oleh kitab nasab, kita harus cari penyelamatan diri. Mereka mencari kemudian nasab ulama lain yang disebut di dalam abad ke-8 dalam kitab Tabaqat As-Suluk fi Tabaqatil Al-Muluk juga, yaitu namanya Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu mereka mengasosiasikan bahwa leluhur mereka yang bernama Ali Qali Qasam ini adalah adik daripada Jadid. Tetapi ketika dikonversikan dari tahunnya tidak matching. Ali Qali Qasam ada di abad 6, sedangkan Jadid yang diasumsikan sebagai anak daripada Abdullah itu ada di abad 4. Maka memerlukan nama-nama baru. Ditambahlah nama itu Ali Qali Qasam ini kemudian disebut orang yang pertama berhijrah, tapi berhijrah ke Tarim. Tapi leluhurnya itu yang pertama ke Irak itu namanya adalah Ubaid. Untuk membenarkan segala macam cangkokan itu. Jadi makin ripuh dia itu, kalau bahasa orang Banten ripuh, untuk mencocokkan sejarah-sejarah yang kontradiktif itu. Akhirnya mereka bikin nama-nama Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid gitu. Ditambah-tambah supaya dari abad ke-6 sampai abad ke-4 yang diatribusikan itu bisa matching. Jadi apa namanya itu, kenapa saya mengatakan hakul yakin? Karena saya melihat algoritma usaha-usaha mereka untuk menyambungkan nasabnya dengan Rasulullah itu berpindah-pindah, sehingga membuat kecurigaan seorang peneliti itu semakin kuat. Kemudian nama-nama yang selanjutnya juga dari klan-klan mereka itu ketika diverifikasi namanya kadang ada, seperti Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat. Itu saya telah memiliki kesimpulan bahwa tokoh Faqih Muqaddam dengan kesejarahannya yang ditulis Ba'alwi sekarang itu fiktif kesejarahannya, tetapi orangnya mungkin saja ada. Tapi kesejarahannya dia sebagai seorang wali kutub, dia sebagai seorang mujtahid mutlak. Ini Faqih Muqaddam pun mujtahid mutlak katanya. Itu tidak terverifikasi pada tahun di mana dia waktu itu hidup. Padahal di sekitar Faqih Muqaddam pada saat itu telah ditulis kitab-kitab yang begitu banyak di Yaman maupun di sekitar Yaman.
Jadi kalau ada orang tua kita mengatakan bahwa waktu itu Hadramaut itu dalam keadaan perang, jadi tidak ada kesempatan orang menulis nasab-nasab, itu tidak benar. Di dalam abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu banyak kitab-kitab yang ditulis dari Yaman, dari Hadramaut dan sekitarnya. Seperti kitab Tarikh Al-Musalla, kemudian Tabaqat Fuqaha Yaman karya Ibu Samroh itu di abad ke-5, Al-Iqlil karya Al-Hamadani, kemudian kitab Tarikh Aden dan sebagainya, itu banyak ditulis, termasuk kitab As-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wal Muluk di abad ke-8. Kemudian raja-raja di Yaman juga membuat kitab di abad ke-8, abad ke-7. Itu jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa kenapa Ubaid ini tidak dicatat, karena tidak ada kitab yang ditulis pada masa itu. Tidak benar. Yang benar adalah karena memang pengakuan itu baru di abad 9, maka kemudian Suhra wal Istifadah mereka sebagai turun Nabi hanya dimulai dari abad 9, kemudian dengan lumintu dibangun sampai sekarang ini, sehingga sekarang menjadi Suhra wal Istifadah. Dan orang yang mengatakan bahwa mereka bukan turun Nabi, akhirnya dibilang sebagai orang yang aneh. Padahal orang yang mengakui sebagai Ba'alwi sebagai turun Nabi itu orang yang aneh. Di mana orang yang hidup di abad ke-4 yaitu Ahmad bin Isa, tetapi kemudian mereka beristidlal, berdalil dengan kitab-kitab Ibnu Hajar yang ada di abad 10, dengan kitabnya An-Nabhani yang di abad setelahnya. Seharusnya ketika kita ingin mencari ketokohan, apa betul seseorang ini mempunyai anak seorang yang lainnya, adalah di masa di mana dia itu hidup. Karena disitulah saksi-saksi yang menjadi sebuah berita itu dapat dibenarkan atau ditolak. Nah, jadi keberadaan sebagai Ubaid sebagai putra Ahmad ini ditolak secara tidak langsung oleh abad-abad sebelumnya itu. Abad 4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 pun kitab nasab belum mencatat. Umdatul Talib itu Ibnu Inabah itu kitab nasab yang ditulis abad ke-9. Di abad 9 tokoh Balawi itu udah besar jadi kiai itu. Ali As-Sakron ini kiai. Seharusnya kalau dia betul keturunan Nabi, seorang tokoh sekelas Ali As-Sakron akan dicatat dong oleh pencatat nasab sebagai turunan Nabi pada waktu itu. Tetapi kenapa Ibnu Inabah tidak mencatatnya? Karena memang Ibnu Inabah tahu bahwa Ali As-Sakron bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemirsa, Masya Allah, beliau mengatakan akul yakin. Ini baru sebagian penjelasan beliau ya, bahwa beliau sebagai seorang ulama telah mengadakan penelitian yang begitu panjang dan teliti, sehingga beliau sampai pada satu kesimpulan, hakul yakin. Dan ini tidak bisa sembarangan ini, karena katakanlah bisa kita menghapus nasab yang sebetulnya benar tersambung pada Rasulullah, ketika kita mengatakan itu bukan keturunan Nabi, ini sangat dosa besar tentunya. Betul. Tapi beliau menyatakan tadi bahwa hakul yakin, subhanallah. Ini suatu statement yang sangat yang sangat penuh tanggung jawab artinya kan. Karena beliau telah meneliti sedemikian rupa bahwa ada sanggahan-sanggahan seperti kita lihat dalam podcast televisi pada suka ya. Beliau berdialog dengan Romal tentang manuskrip dan itu masih terjadi dialog-dialog yang kayaknya belum tuntas ya, belum selesai. Bagi mereka belum selesai. Karena mereka berusaha untuk bisa membuat antitesis. Bagi saya ini sudah selesai dan tidak mungkin mereka bisa untuk menjawab tesis itu. Karena saya algoritmanya sudah bisa membaca. Algoritmanya kalau habis 1 ya 3, 5, 7, 9. Jadi kalau misalnya nanti ada hal lain itu habis 9 pasti 11, pasti 13, 11, 13, 15 begitu. Dan itu sudah bisa terbaca. Kalaulah nanti ada yang mengatakan, ya nih ada datanya di abad ke-6, itu pasti data palsu itu Bang Haji.
Oh ada kitab Al-Arbaun, pasti kitab palsu itu. Oh ada ini gitu manuskrip apa namanya itu sanad yang baru ditemukan, pasti palsu. Saya bisa meyakini, saya meyakini itu palsu. Ini orang nggak gampang loh menyatakan ini hak, ini batil. Itu tentunya dengan suatu ilmu, dengan suatu kejujuran, dan sehingga memunculkan sebuah keyakinan. Kiai, apakah sementara ini antum sudah berdialog dengan apa itu Rabiul Alawiyah? Saya sudah melayangkan surat dengan 12 pertanyaan. Saya dalam surat itu pertama keberatan. Saya keberatan orang-orang yang mengaku dari keluarga Bali, mengaku sebagai keturunan Nabi di hadapan publik tanpa adanya dalil yang bisa Anda jawab. Kalau misalnya Anda berkeberatan dengan statement saya itu, maka silakan untuk menjawab pertanyaan saya.